Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi Public Relation. Sebelumnya, perkenalkan saya Ika Roysatul Musdalifah dengan NIM akhir 2026 dan anggota Saya Sherlyn Selena Nawitaura dengan NIM akhir 2039. Saya Salsabila Maharani Putri dengan akhiran NIM 2038. Nama saya Beatrix Syahrini dengan NIM 220910202131. Saya Nurhalifah Firdaus dengan NIM 220910202123. Saya Vina Rosliana dengan NIM 220910202028. Yang pertama adalah pengertian public relation. Menurut Coulson Thomas tahun 2002, public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Dari selanjutnya yaitu ruang lingkup public relation. Yang pertama, internal public relation. Tugas seorang praktisi PR untuk ruang lingkup internal adalah menciptakan iklim komunikasi yang bersifat persuasif dan informatif, menganalisis masalah kepegawaian dan tanggapan atau perilaku karyawan terhadap kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu external public relation. Salah satu tujuan external public relation adalah untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar badan atau instansi hingga terbentuklah opini publik yang favorable terhadap badan itu. Ya, selanjutnya adalah fungsi dari public relation, yaitu yang pertama, PR membantu dalam membangun komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan serta memastikan informasi yang disampaikan konsisten dan transparan. Yang kedua adalah PR dapat menjadi juru bicara organisasi dalam isu-isu yang relevan serta mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, PR berperan dalam menangani krisis atau situasi yang darurat dengan cepat dan efektif serta meminimalkan dampak negatifnya terhadap citra perusahaan. Yang keempat, PR dapat berperan dalam menyampaikan informasi yang penting kepada publik serta memberikan pemerintahan yang lebih baik tentang produk, layanan, dan atau isu tertentu. Selanjutnya ada dari ciri-ciri public relation. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif kepada berbagai pihak, termasuk media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Yang kedua, manajemen krisis. Kemampuan untuk merespon dan mengelola situasi krisis dengan cepat dan efektif, termasuk merencanakan dan melaksanakan strategi komunikasi yang tepat. Tiga, hubungan baik. Mampu membangun dan memelihara hubungan positif dan media memangku kepentingan dan masyarakat secara umum untuk mendukung tujuan organisasi. Yang terakhir adalah strategi branding, mampu merancang dan melaksanakan strategi komunikasi yang mempromosikan citra positif organisasi atau perusahaan serta membangun kesadaran merek yang kuat di mata publik. Yang selanjutnya mengenai tipe-tipe public relation. Yang pertama ada tipe media relation. Media relation adalah penekanan pada pembentukan hubungan yang kuat dengan organisasi media publik. Tim media relation akan bekerjasama dengan tim media eksternal untuk menyampaikan berita perusahaan secara langsung. Yang kedua ada tipe community relation. Beberapa aktivitas dalam aspek community relation yang dibangun untuk mempererat hubungan dengan komunitas lokal dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Beberapa aktivitas tersebut meliputi UMKM. Yang ketiga ada tipe customer relation, yakni tipe hubungan pelanggan yang mencakup pelayanan pelanggan yang responsif dan ramah melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, telepon, dan live chat. Selain itu, perusahaan juga menghadirkan program loyalitas pelanggan, diskon khusus, dan penawaran eksklusif untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan.
Yang berikutnya adalah mengenai sasaran public relation adalah tujuan atau target yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi melalui kegiatan public relation. Tujuan utamanya yaitu membentuk hubungan baik antara perusahaan dengan khalayak luas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Sasaran ini dapat berupa yang pertama, membangun identitas dan citra perusahaan atau lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki persepsi positif terhadap perusahaan atau lembaga pendidikan tersebut. Sebagai contoh, sebuah universitas dapat menggunakan kampanye iklan yang menunjukkan prestasi-prestasi mahasiswanya untuk meningkatkan citra mereka di mata masyarakat. Lalu yang kedua, ada menghadapi krisis. Krisis bisa datang kapan saja dan tidak selalu bisa dihindari. Oleh karena itu, public relation harus siap menghadapi setiap kemungkinan krisis yang akan timbul sehingga reputasi perusahaan akan tetap terjaga dengan baik. Lalu yang ketiga ada mempromosikan aspek kemasyarakatan. Dalam melakukan kegiatan public relation, penting untuk selalu berkomunikasi dengan jelas dan transparan kepada masyarakat, serta menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pihak internal maupun eksternal demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu mengenai media public relation, yang dimana media public relation ini merupakan segala bentuk media maupun sarana ataupun channel yang digunakan oleh praktisi humas dalam pekerjaannya, dengan tujuan publikasi yang luas agar produk maupun jasa yang dipasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Adapun beberapa jenis media public relation, yaitu media eksternal dan media internal. Pada media eksternal ini merupakan media massa atau media pers untuk dipublikasikan siaran pers, pemasangan iklan, dan kegiatan hubungan media. Pada media eksternal ini terdiri dari media cetak, contohnya seperti surat kabar atau koran, tabloid, dan majalah. Lalu ada media penyiaran, contohnya seperti radio dan televisi. Dan yang terakhir, media siber, contohnya seperti surat berita atau media pers online. Lalu, jenis media internal, yaitu media yang diproduksi oleh humas atau public relation itu sendiri, yang meliputi media humas konvensional, contohnya seperti brosur, buklet, poster, pamflet, dan spanduk. Adapun media humas modern atau online, contohnya seperti website resmi, media sosial, dan blogging. Fungsi public relation menurut Cutlip, Center, dan Brom tahun 2000 yaitu yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang baik atau harmonis antara organisasi dengan pihak publiknya. Yang ketiga, mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakilinya. Yang keempat, melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen untuk tujuan dan manfaat bersama. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dan mengatur arus informasi. Selanjutnya yaitu mengenai peran public relation dalam perusahaan atau organisasi. Yang pertama, membangun hubungan dengan media. Public relation bertugas untuk merancang strategi komunikasi yang efektif, menyiapkan siaran pers, dan mengatur konferensi pers untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media akurat dan positif. Yang kedua, manajemen krisis. Ketika perusahaan menghadapi situasi krisis atau kontroversi, public relation akan merancang strategi komunikasi yang tepat, memberikan penjelasan yang jelas kepada media, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, perkembangan branding dan citra. Public relation berperan dalam mengembangkan dan memelihara citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik. Mereka bekerja dengan tim pemasaran untuk merancang strategi branding yang efektif, mengatur kehadiran perusahaan dalam acara-acara publik, dan mengelola kegiatan sosial yang dapat meningkatkan citra positif. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kelompok kami sampaikan yakni public relation adalah praktik untuk membangun hubungan positif antara suatu organisasi atau individu dengan masyarakat atau publik yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah mengelola persepsi dan citra agar lebih baik,
mengkomunikasikan informasi dengan transparan dan membangun kepercayaan serta dukungan. Public relation melibatkan berbagai strategi dan teknik, termasuk media relation, event planning, krisis manajemen, dan komunikasi digital. Semuanya bertujuan untuk mempengaruhi opini publik secara positif.